Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Dafar pagi ini. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan Dafar pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang bersyukur kepadamu pada saat ini. Atas kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Allah sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami, memimpin kami, dan mengarahkan kami, agar firman-Mu ini boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat perenungan saat ini terambil dari pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di bawah satu tema, doa bagi segala bangsa. Doa bagi segala bangsa, sesuai dengan tema bulanan Pray for Mission. Nah, pemberitaan Injil merupakan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa begitu semangatnya para rasul dalam melakukan pemberitaan Injil, termasuk Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus juga berusaha untuk memperlengkapi anak rohaninya, seperti Timotius, agar Timotius juga dapat melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Nah, di dalam nas ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius bahwa dalam tugas pemberitaan Injil yang ia kerjakan, ia juga harus berdoa bagi para pembesar seperti raja-raja. Jadi bukan hanya keluarga, bukan hanya rekan-rekan kerja atau teman-teman kita, bukan hanya orang-orang yang kita kenal akrab, tetapi kita juga harus berdoa bagi para pembesar. Kita juga harus berdoa bagi orang-orang dalam pemerintahan, bagi para pemimpin, bagi para pejabat, bagi orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Tentu kita percaya, kita meyakini seperti kata firman Tuhan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan Allah di dalam dunia ini untuk menjadi wakilnya. Nah, kita harus mendoakan mereka agar Allah menyatakan hikmat-Nya kepada mereka untuk memerintah dengan baik dan dapat menentukan keputusan-keputusan yang benar. Nah, tentu hal ini akan membuat keadaan menjadi lebih tenang dan menjadi lebih baik untuk memberitakan Injil. Seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri adalah bahwa Injil harus disampaikan ke ujung bumi. Nah, hal ini berarti bahwa Injil ditujukan tidak hanya bagi orang Israel secara lahiriah, tetapi bagi semua orang, termasuk kita saat ini. Oleh sebab itu, dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa Allah menghendaki agar kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk para pemerintah, agar berita keselamatan ini dapat disampaikan ke seluruh bangsa. Kita harus berdoa secara khusus bagi bangsa-bangsa. Kita harus berdoa secara khusus bagi pemerintah-pemerintah seluruh bangsa, agar amanat agung ini dapat terlaksana sesuai kehendak Allah. Injil tidak hanya ditujukan bagi orang-orang yang kita kenal. Oleh sebab itu, kita pun juga harus mendoakan segala bangsa agar mereka pun beroleh keselamatan. Karena itu harus dimulai dari para pembesar mereka. Kita harus mendoakan para pembesar. Kita tentunya bersyukur karena di daerah tempat kita berada saat ini
Ya, pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah. Kita masih bebas pakai speaker di gereja. Tetapi berbeda dengan yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu. Bahkan untuk bernyanyi saja mereka harus gunakan suara kecil. Mereka tidak bebas untuk mengekspresikan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mendoakan mereka, mulai dari pemerintah yang ada, agar Allah menggerakkan dan mengubahkan hatinya. Seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita harus mendoakan pemerintah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita perhatikan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Banyak orang, apalagi orang Kristen, banyak orang Kristen yang merasa bahwa dirinya pandai dalam hal komunikasi, mampu menguasai banyak bahasa asing, mampu untuk membangun relasi dengan para petinggi-petinggi, bahkan sampai orang-orang penting di luar sana, di luar negeri, bahkan mungkin di daerah-daerah yang lain. Firman Tuhan menegaskan, terkutuklah kita yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu, doa itu penting. Dalam menjalankan amanat agung, dalam menjalankan misi ini, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Harus diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Maka Tuhanlah yang akan memakai kita sesuai dengan caranya, sesuai dengan rencananya bagi kita. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita karunia, namun demikian kita tetap harus datang berdoa kepada Tuhan, sehingga lewat apa yang kita punya, kita jadi berkat dan itu bisa dipakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu bahwa Injil kebenaran-Mu ini dapat semakin hari semakin banyak yang mendengarkannya, semakin banyak yang menerima kebenaran Injil, semakin banyak orang yang menerima Engkau dan boleh menikmati anugerah keselamatan. Oleh sebab itu kami berdoa, terlebih khusus bagi setiap pemerintah-pemerintah, bagi setiap pembesar-pembesar yang ada. Tuhan kiranya akan menolong kami, menolong setiap anak-anak Tuhan untuk dapat menjangkau setiap daerah. Bahkan Engkau berkati pemerintah kami, sehingga lewat pemerintahan yang ada, Injil keselamatan ini boleh disampaikan, boleh diberitakan sesuai kehendak dan maksud daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan atas firman pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita. Sampai jumpa di renungan daftar berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.